Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus hidup, hampir semua orang Yahudi memegang erat hukum Taurat. Taurat antara lain berarti ajaran, penuntun, dan hukum dalam hidup. Hukum ini memuat ajaran Yahweh, ajaran Tuhan secara umum. Dan melalui hukum ini, orang Israel mengenal ajaran Tuhan dan mengenal perintah Tuhan untuk hidup mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan kebiasaan dan adat istiadat orang Yahudi, Yesus tidak selalu tunduk. Yesus tidak mau begitu saja menjalankan apa yang tertera pada hukum Taurat. Dan Yesus sendiri melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Padahal hari Sabat dianggap sebagai waktu untuk berlibur, waktu untuk beristirahat. Bukankah pada hari Sabat juga dilarang orang untuk memikul beban, bahkan untuk menyediakan makanan pada hari Sabat pun tidak dibolehkan. Dan bila bepergian hanya diizinkan sekitar 914 meter atau 2000 hasta untuk berjalan kaki. Sehingga sebelum bepergian saya harus menghitung berapa jarak yang boleh saya tempuh. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru pada hari Sabat Yesus melakukan tindakan-tindakan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dengan alasan bahwa kemanusiaan adalah lebih penting daripada aturan hari Sabat. Manusia berada di atas hukum Taurat, dan hukum Taurat hanya penuntun untuk manusia dalam menjalankan keteraturan hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu pengikut Yesus ingin tahu bagaimanakah sikap Yesus terhadap hukum Taurat itu. Injil Matius pada hari ini, saudara-saudari terkasih, yang baru kita dengarkan tadi, terutama ditulis untuk orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Mereka khususnya memperhatikan bagaimanakah Yesus menyikapi dan hidup sesuai dengan ajaran Musa dan para nabi. Mereka ingin mengetahui, bahkan mereka kadang-kala ingin menyalahi Yesus dengan melontarkan pertanyaan tentang hari Sabat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah sikap Yesus? Jelas sikap Yesus ialah bahwa Yesus memberikan wujud baru, isi baru ke dalam hukum Taurat itu. Bahwa manusia hidup tidak hanya diikat oleh huruf-huruf yang mematikan, karena Yesus hidup oleh Roh Tuhan yang menghidupkan. Saudara-saudari terkasih, pantas sekali pada awal ini kita melihat bahwa Yesus menerapkan ketentuan umum hukum Taurat.
Yesus datang bukan untuk meniadakan ajaran Musa dan para nabi, tetapi untuk menyempurnakannya. Atau dengan kata lain, Yesus datang bukan untuk menghancurkan ajaran Musa dan nabi-nabi, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya atau memenuhi hukum Taurat dengan nilai-nilai baru. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa dalam Injil tadi juga Yesus mengatakan bahwa kita jangan membunuh, jangan marah, jangan cap orang lain kafir, jangan berzina. Yang Yesus tekankan tidak lain dan tidak bukan ialah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Dan hukum atau perintah cinta kasih berada di atas semua hukum dan dipadatkan dalam perintah hukum cinta kasih itu. Jadi pelaksanaan hukum dan perintah cinta kasih akan mendatangkan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, pesan apakah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama ialah bahwa Yesus memiliki sikap yang kritis terhadap apa yang disampaikan lewat ajaran tentang hukum Taurat. Dia bersikap kritis karena dia menjunjung tinggi kemanusiaan dan perintah cinta kasih dari Bapa Surgawi. Dan berikutnya ialah bahwa dalam minggu ini kita sekalian diundang untuk mendahulukan nilai kemanusiaan di atas segala-galanya, dan kita menghargai manusia sebagai citra Tuhan karena Tuhan sendiri hadir di dalamnya. Dan yang tidak boleh kita lupa, saudara-saudari terkasih, bahwa dalam minggu ini kita sekalian diundang untuk menjadi pembawa damai, pembawa pengampunan dan belas kasihan bagi sesama. Bukan hanya pembawa damai, tetapi kita juga menjadi damai untuk orang lain. Kita juga menjadi cinta kasih dan belas kasih kepada sesama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakannya.